Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang materi kuliah kita perkembangan peserta didik yang terakhir sebelum kita UAS pada minggu depan. Langsung saja hari ini kita akan membahas sebuah tema peranan guru sebagai fasilitator perkembangan peserta didik. Nah, di sini yang akan kita tonjolkan adalah setiap siswa pasti memiliki sebuah potensi dan adalah tugas guru untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam setiap individu. Jadi, guru berperan sangat penting dalam mengembangkan atau menemukan atau memandu siswa untuk menemukan potensi diri mereka. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang pendidikan, bahwa pendidik profesional memiliki tugas utama, yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ini sangat jelas. Jadi seorang guru yang profesional, di sini saya akan hanya membatasi cakupan bahasan kita hanya untuk guru, biar tidak kemana-mana. Jadi seorang pendidik profesional itu memiliki tugas yang sangat banyak sedemikian rupa, tidak hanya mendidik tapi juga mengajar, membimbing, mengarahkan siswa, melatih untuk ini cenderung ke skill-skill, menilai dan mengevaluasi perkembangan tiap peserta didik. Nah, selanjutnya adalah peran guru dalam proses belajar mengajar. Di sini guru mempunyai peran yang vital dalam sebuah proses belajar mengajar. Peran pertama yaitu guru sebagai demonstrator. Apa yang dimaksud sebagai guru adalah demonstrator? Maksudnya adalah peran untuk mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan oleh guru. Jadi di sini guru mempunyai salah satu peran untuk dipakai sebagai role atau model bagi siswa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah guru sebagai manajer atau pengelola kelas. Maksudnya adalah setiap guru itu berperan dalam menciptakan iklim belajar yang kondusif yang memungkinkan siswa dapat belajar secara nyaman. Jadi guru seyogyanya juga punya peran manajering kelas, bagaimana cara mengatur sebuah kelas yang terorganisir seperti itu. Nah, selanjutnya adalah guru sebagai fasilitator. Maksudnya guru diharapkan mampu mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar. Jadi guru sebagai bukan sumber ilmu tapi fasilitator, bagaimana siswa tersebut menggali sendiri potensi dan juga membangun kerangka berpikir hanya sepanjang itu. Jadi transfer ilmu itu tidak 100% efektif, karena yang paling efektif adalah bagaimana siswa menemukan pemikirannya sendiri. Maksudnya bagaimana siswa tersebut menggali sendiri. Jadi sebagai guru hanya sebagai fasilitator untuk siswa menemukan kerangka berpikir yang benar. Nah, selanjutnya adalah guru sebagai evaluator, yakni mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan telah tercapai atau belum.
Dan apakah materi yang sudah diajarkan sudah cukup tepat menyimpulkan data atau informasi tentang keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi guru juga sebagai orang yang paling tepat untuk menilai apakah semuanya sudah tepat, materi sudah tepat, apakah siswa cukup menguasai materi yang telah diajarkan, seperti itu. Jadi itu adalah peran guru sebagai evaluator. Nah, selanjutnya guru juga bisa berperan sebagai motivator. Maksudnya adalah kreatif, membangkitkan motivasi belajar siswa. Karena pada hakikatnya aktivitas belajar adalah aktivitas yang berhubungan dengan keadaan mental seseorang. Jadi guru diharapkan bisa tetap menjaga mentalitas seorang siswa itu stabil, dengan cara tidak menjudge siswa, memberikan sebuah materi atau media pembelajaran supaya tidak membosankan, selanjutnya atau membuat kelas menjadi hidup, seperti itu. Jadi kita sebagai guru, kita tidak boleh membuat motivasi siswa itu turun, karena keadaan mental seseorang pasti akan tidak stabil. Tugas seorang guru adalah bagaimana menjaga mentalitas siswa itu tetap stabil agar pelajaran yang masuk atau materi yang diajarkan itu bisa sampai dengan seperti tujuan pembelajaran yang telah ditargetkan, seperti itu. Nah, saya mengutip dari kemendikbud.go.id, yakni website dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ada beberapa poin yang menjadikan guru adalah seorang guru yang profesional. Jadi ini adalah poin-poin yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Pertama adalah keterampilan bertanya. Jadi keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Karena hampir dalam setiap tahap pembelajaran, guru dituntut untuk mengajukan pertanyaan, dan kualitas pertanyaan guru akan menentukan kualitas jawaban peserta didik. Jadi, kenapa demikian? Kenapa guru dituntut untuk punya keterampilan bertanya? Karena ini akan menumbuhkan critical thinking dari seorang siswa. Semakin bagus pertanyaan yang diajukan, semakin siswa akan mengasah kemampuan berpikir kritis mereka. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah pendekatan dan metode pembelajaran. Kita lihat seperti apa. Nah, menjadi guru kreatif dan profesional dituntut untuk memiliki metode pembelajaran yang efektif. Hal ini penting terutama untuk menciptakan iklim pembelajaran menyenangkan. Kegiatan pembelajaran mungkin memerlukan pendekatan dan metode yang berbeda satu sama lain. Nah, ini mengindikasikan bahwa metode dan pendekatan pembelajaran oleh guru harus sekreatif mungkin, tidak membosankan, dan membuat motivasi belajar siswa menjadi naik terus, seperti tadi yang sudah kita bahas, seperti itu. Jadi sebenarnya ini semua punya keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya adalah menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Di sini ada jabaran yang sangat panjang lebar, yaitu pembelajaran merupakan suatu proses yang kompleks untuk melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan. Untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan diperlukan berbagai keterampilan, di antaranya keterampilan membelajarkan dan keterampilan mengajar. Keterampilan mengajar merupakan kompetensi profesional sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. Tarney 1973 mengungkapkan 8 keterampilan mengajar yang sangat berperan dalam menentukan kualitas pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya pertama, kedua memberikan penguatan,
mengadakan variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi, mengelola kelas di mana keterampilan tersebut harus utuh dan terintegrasi, itu terakhir. Nah, ini semua merupakan pembelajaran kreatif di mana konsep pembelajaran yang dipandang sesuai dengan tuntutan pembelajaran mutakhir. Jadi ini 8 keterampilan yang harus dikuasai guru ini adalah sebuah cetusan dari Terney yang digunakan sebagai acuan pendidik untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang kreatif. Nah, selanjutnya peran guru adalah dalam bahasan ini membimbing keberhasilan peserta didik. Nah, keberhasilan pembelajaran adalah keberhasilan peserta didik dalam membentuk kompetensi dan mencapai tujuan, serta keberhasilan guru dalam membimbing peserta didik dalam pembelajaran. Oleh karena itu, guru dalam membimbing dituntut kesabarannya dalam menghadapi peserta didik, terutama peserta didik yang lambat belajar. Jadi, di sini guru dituntut untuk tidak mudah menyerah dan juga tidak menuntut peserta didik di luar batas kemampuannya. Jadi saat memang ada beberapa tipikal peserta didik pasti yang tidak sama satu sama lain, ada yang cepat sekali menerima pelajaran, ada yang sedikit perlu waktu. Nah, guru dituntut untuk memahami hal ini, bahwa setiap pembelajar itu punya karakteristik mereka masing-masing, punya daya tangkap mereka masing-masing, seperti itu. Selanjutnya adalah keterampilan memberi penguatan atau yang sering kita sebut dengan reinforcement. Penguatan atau reinforcement merupakan respon terhadap suatu perilaku yang dapat meningkatkan kemungkinan terulangnya kembali perilaku tersebut. Penguatan dapat dilakukan secara verbal dan non-verbal dengan prinsip kehangatan. Penguatan dilakukan bertujuan untuk meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pembelajaran, merangsang dan meningkatkan motivasi belajar, meningkatkan kegiatan belajar, dan juga membina perilaku yang produktif. Ini adalah sebuah hal yang sangat penting dilakukan oleh guru, yakni memberikan penguatan supaya pembelajaran tersebut menjadi bermakna atau ada simpulan yang bisa diingat oleh seorang siswa. Dan juga di sini juga diterangkan bahwa ini bisa meningkatkan produktivitas dan juga membina perilaku, seperti itu. Nah, itu tadi presentasi atau penjabaran saya tentang materi kita pada minggu ini, yaitu tentang peranan guru sebagai fasilitator perkembangan peserta didik. Jika ada pertanyaan, silahkan kita diskusikan di forum diskusi WhatsApp. Demikian saya akhiri untuk presentasi materi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.